Dikisahkan seorang pria dan wanita yang mengaku kakak beradik bernama Yue Jinzhao dan Yue Si, walaupun mereka sering bertengkar tetapi mereka juga saling melindungi dan menyayangi satu sama lain. Rupanya mereka berdua mengalami hilang ingatan setelah kejadian 3 tahun yang lalu, entah kejadian apa, yang pasti sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Karena alasan itulah mereka berdua berencana mencari tahu asal-usul dirinya. Di perjalanan, Yue Si menolong anak kecil yang hampir ditabrak oleh kuda liar, namun itu juga dibantu oleh Luo Zhaoyan, kepala keluarga Luo, yang mengaku dirinya seorang pria. Saat Si melanjutkan perjalanannya, dia melihat sekelompok orang berkerumun, ternyata itu orang-orang dari sekte Siyuan yang rupanya sedang melakukan penipuan di sana. Dan ketika Si akan menyumbang uangnya kepada sekte Siyuan karena telah diyakinkan oleh guru sekte Siyuan Meng Cheng, lantas langsung dicegah oleh Zhaoyan yang kebetulan sedang lewat di sana. Dengan kekuatannya, Jinzhao dia bisa melihat dengan jelas kejadian yang berkaitan dengan Zhaoyan tersebut, entah kekuatan apakah itu, yang jelas kekuatan di mata kirinya terbuka, bukanlah karena keinginannya sendiri, melainkan karena keadaan. Karena menurutnya Zhaoyan adalah kunci untuk menemukan asal-usul mereka, lantas Jinzhao langsung mencari perhatiannya dengan bertarung. Di sini Zhaoyan dibuat kewalahan lantaran kekuatan Si jauh lebih kuat, bahkan ilmunya tak sebanding dengannya. Rupanya kantong yang disumbangkan Si bukanlah uang melainkan batu, dan itu merupakan bagian dari rencana mereka. Setelah Zhaoyan mengetahuinya, lantas ia ikut dan bekerja sama dengan mereka. Dan ketika tak sengaja Si melihat patung leluhur di sana, ia sepertinya merasakan suatu interaksi dari patung tersebut. Belum sempat ia melihat dengan jelas patung tersebut, ia sudah dikurung di jeruji besi di sana oleh Meng Cheng. Rupanya mereka berdua sengaja dipancingnya karena utusan pewarta agung di sektenya, entah apa tujuannya, yang jelas ia tahu dengan jelas asal-usul mereka. Setelah rencana mereka berhasil, lantas Meng Cheng melapor kepada utusan di sektenya Gao Xiao, namun belum sempat Gao Xiao melihat mereka terkurung di jeruji besinya, mereka semua sudah lolos, yang itu semua karena bantuan Zhaoyan. Lantas tanpa buang-buang waktu mereka langsung menghajar semua orang di sana. Namun hal yang tidak terduga ketika Si tiba-tiba menyerap mutiara yang tak sengaja terjatuh dan berserakan di sana, lantas mereka semua menganggap Si adalah ketua sekte mereka, entah Si benar ketua mereka atau bukan, yang jelas Si sendiri menolaknya mereka untuk mengakuinya. Hal itu membuat Jinzhao ketakutan dan ia berusaha menolongnya. Di dalam ketidaksadarannya Si terus-menerus dibisiki suara-suara aneh, entah suara apa itu, yang jelas, suara tersebut membuat Si tidak nyaman dan ketakutan. Karena hal itu Zhaoyan marah dan berencana membunuh Si di sana, namun Jinzhao tak hanya tinggal diam, lantas ia melindunginya dengan sekuat tenaga. Beruntung amarah Zhaoyan bisa diredakan ketika Jinzhao meyakinkan bisa menyadarkan Si tersebut. Dengan kekuatan hatinya, akhirnya Jinzhao bisa menyadarkan Si, entah siapa yang mengajarkan kekuatan tersebut kepada mereka, yang jelas kekuatan tersebut sudah ada sejak mereka terbangun 3 tahun yang lalu. Ternyata Si selama ini belum pernah menangis, dan inilah pertama kalinya ia menangis dan meneteskan air matanya. Entah apakah perasaan mereka seperti layaknya kakak beradik, yang jelas perasaan mereka berdua tak sederhana itu.
Dan untuk mengenang di hari pertemuan mereka, lantas mereka berdua bertukar giok yang ternyata giok tersebut merupakan sepasang. 是一对啊。 Setelah itu mereka berdua langsung mengikuti Zhao Yan pergi ke sektenya. 公私分明，深明大义。 Di sini terlihat pria yang bernama Ju Sifang yang tak sengaja melihat siluman yang bernama Suo Xuan, putri klan Yu, yang sedang mandi di sungai. Bukannya menyudahi mengintipnya, dia malah melanjutkannya sampai ketahuan olehnya. Alhasil Sifang harus menerima konsekuensinya. Beruntung ada mereka bertiga yang menolongnya sebelum Sifang benar-benar habis oleh Suo Xuan. 相信我，我真的是。进我10步以内，我必定让你粉。 Diperlihatkan di sekte Wisma Luo, seorang pria yang bernama Luo Maiming, rupanya dia adalah salah satu penjaga dari 9 mata air yaitu Rehai. Sampailah mereka berempat di kediamannya Zhao Yan yaitu keluarga Luo. Dikarenakan penasaran, Maiming akhirnya memanggil mereka dan ia juga menyamar di hadapannya. Dan saat Maiming memegang Si, ia merasakan sesuatu, entah apakah yang ia rasakan, yang jelas Si, berkaitan dengan rahasia di keluarganya. Usaha Maiming tak sampai di situ, rupanya ia juga menggunakan cara hipnotis yaitu agar Si, memecahkan kutukan Rehai di keluarganya. Belum sempat mengungkapkan semuanya tentang kutukan dan juga siapakah gurunya, Jin Zhao sudah menyadari pergerakan mereka. Beruntung Jin Zhao mencegah mereka. Dengan kecerdasannya, Jin Zhao dia langsung tahu apa yang telah mereka lakukan kepada Si, sehingga Jin Zhao marah dan langsung pergi dan meninggalkan mereka semua. Sampailah mereka di padang pasir, dan saat mereka berdua telah lelah, tiba-tiba mereka dihampiri Zhao Yan dan Sifang dengan kudanya. Sempat Jin Zhao menolak tumpangan mereka, namun Si yang sudah terlanjur naik, sehingga mau tak mau Jin Zhao harus mengikutinya. Dan saat mereka istirahat, tiba-tiba mereka mendengar seseorang yang sedang berteriak-teriak, rupanya itu Gao Xiao yang sedang menghukum tahanannya dengan sangat kejam. Tanpa menunggu lama mereka berdua langsung melawannya, dikira lawannya ringan, rupanya Gao Xiao bisa mengendalikan hewan di sana dengan serulingnya, entah itu seruling apa. Yang pasti hewan di sana bisa ia kendalikan termasuk kalajengking purba tersebut. Beruntung Jin Zhao menyadarinya setelah mereka mengirim sinyal bantuan kepadanya, namun dengan adanya mereka masih juga belum bisa melumpuhkan kalajengking tersebut, sehingga Jin Zhao dan Si terpaksa menggunakan kekuatan ilmu hati menyatu, karena kekuatan tersebut belum sempurna, lantas masih juga belum cukup, sampai datanglah bantuan dari Xian Xing dan Ming Xiu, sehingga kalajengking tersebut benar-benar baru bisa dikalahkan. Sampailah mereka di desa Lori, rupanya mereka sedang mencari tabib Bian, guna untuk menyembuhkan luka tawanan yang telah mereka selamatkan barusan. Setelah mereka menemukan tabib tersebut yang bernama Bian Lohuan, lantas korban tersebut ia serahkan kepadanya, entah semua itu kebetulan atau memang rencananya, yang pasti sosok Bian Lohuan, merupakan pewarta agung di sekte Xiyuan. Di sini perasaan Jin Zhao benar-benar teruji, ketika Si menghampirinya saat ia mandi. 你也渴了吗？你又不是别人。你看，你看。 Setelah orang-orang sekte Xiyuan hampir ia tangkap oleh mereka, tiba-tiba datanglah Bian Lohuan di belakang mereka yang mengisyaratkan sesuatu. Ternyata mereka semua disuruh bunuh diri. Entah apa maksudnya, yang pasti ia selalu menjaga rahasia pewarta agung tersebut. Karena kejadian itu lantas mereka menyelidiki kediaman salah satu komplotan tersebut, dan mereka menemukan ruang bawah tanah di sana, dan juga para tawanan di sana. Dan saat mereka membuka peti tersebut, mereka tak sengaja mengaktifkan mekanisme, sehingga mereka diserang. Betapa berkorbannya Si, ketika ia memblokir salah satu serangan tersebut ketika tepat akan mengenai Bian Lohuan di sana. Sungguh paniknya Jin Zhao ketika ia melihat kondisi Si, bahkan ia tak sungkan sedikit pun memberikan peringatan keras kepada Bian Lohuan tersebut.
Ketika Jin Zhao menunggu Si di sana, tiba-tiba ia tertidur yang itu semua tak lain ulah Bian Louhan. Ternyata maksud tersebut hanya ia ingin mengobatinya. Dan alangkah kagetnya kita semua, yang ternyata wajah Bian Louhan sama persis dengan Jin Zhao, dan terungkap bahwa Bian Louhan juga guru Si yang sering ada di mimpinya. Entah bagaimana mereka bisa berwajah sama, yang jelas mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi Si. Ternyata demi untuk menyembuhkan Si, Bian Louhan harus terluka separah ini. Dikarenakan Si sudah siuman, lantas Jin Zhao memberikannya sebuah kejutan yang istimewa. Betapa senangnya hati Si di sana, dan juga betapa romantisnya mereka berdua, dan entah petaka apa yang kelak mereka akan hadapi, yang pasti hati mereka telah menyatu satu sama lain. 这不是有你吗？你不会想把我丢了吧？嗯。 Disinilah Si benar-benar dibuat bimbang, lantaran Jin Zhao memberikannya pertanyaan yang berisi pilihan antara dirinya atau gurunya, yang tentunya Si tak bisa menjawabnya. Dan untuk membuktikan siapakah Bian Louhan yang sebenarnya, ia lantas bekerja sama untuk mengawasi pergerakannya. Namun sangat tidak disangka ada Gao Xiao dan bawahannya, yang langsung mengakui bahwa Bian Louhan adalah pawarta agung di sektenya. Tak hanya itu, dengan kecerdasan Jin Zhao dia tahu semua trik-trik yang Bian Louhan lakukan di belakang, lantas itu semua memperkuat bukti bahwa Bian Louhan sangat berkaitan dengan sekte Xiyuan. Setelah Gao Xiao dan bawahannya dikalahkan, tiba-tiba datanglah Ge Xingfei dan Si Li Xiao Yuan, yang langsung memintanya untuk melepaskannya, yang rupanya Bian Louhan adalah adik ketiga mereka. Ternyata mereka berdua dari sekte Hengdao, yang ternyata itu juga merupakan tempat kediaman Bian Louhan tinggal. Karena Jin Zhao dan teman-temannya menolak untuk menyerahkannya, terpaksa mereka berdua menyerangnya, karena mereka semua bukanlah lawannya, lantas mereka dibuat kewalahan menghadapinya. Dan disinilah keadaan di mana Jin Zhao sangat berkorban untuk Si, dia rela jatuh ke jurang hanya agar Si selamat, namun Si tak hanya tinggal diam, lantas ia juga ikut terjun ke dalam, entah apa yang ada di pikirannya, yang jelas Si tak takut resiko apapun selama itu untuk Jin Zhao. Beruntung mereka berdua jatuh di air sehingga mereka berdua selamat. Rintangan mereka tak sampai di situ, rupanya mereka sudah dihadang Gao Xiao dan antek-anteknya, yang ia langsung menggunakan serulingnya untuk mengendalikan monster sungai guna untuk menyerang mereka. Alangkah paniknya Si ketika ia tak bisa berbuat apa-apa, sampai saat Jin Zhao hampir dimakan monster tersebut, barulah Si menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, hanya dengan satu tebasan, monster tersebut dibuat musnah seketika. Dan untuk membuat tubuh Jin Zhao tetap hangat, Si rela membuat tangannya berdarah-darah hanya untuk membuat api di sana. Tak hanya itu, inilah pertama kalinya Si benar-benar bersedih dan menangis-nangis di sana. Entah sepenting apa Jin Zhao di matanya, yang jelas Si takut kehilangannya, bahkan ia juga sudah bisa menjawab pertanyaan yang sempat Jin Zhao berikan sebelumnya. Namun sangat tidak disangka di saat mereka terluka, tiba-tiba datanglah Bian Louhan dan pengikutnya, yang langsung mengobati mereka. Entah apa tujuan Bian Louhan yang sebenarnya, yang pasti semua ini karena ulahnya sendiri dan para pengikutnya. Ternyata mereka berdua telah diselamatkan oleh Gu Hanjiang dan mereka dibawa di kediamannya, yaitu sekte Yusing. Dan saat Si tak sengaja menyenggol Gu Hanjiang, dia merasakan kekuatan yang sangat besar, bahkan gelangnya juga bersinar di sana. Di sini diperlihatkan di pusat Yuji di sekte Hengdao, yang ternyata inilah kediaman Bian Louhan selama ini. Dan terkuak fakta bahwa ternyata Si dibesarkan di sini dan diangkat murid oleh Bian Louhan selama itu. Entah karena apa, di sini Bian Louhan harus menghapus ingatan Si dan meninggalkannya.
Di sini saat Jin Zhao menikmati malam, tiba-tiba kekuatan di mata kiri Jin Zhao terbuka lagi, dan ia melihat aliansi Zhengwu di sana, entah itu aliansi apa, dan siapa saja yang ada di aliansi tersebut, yang jelas apa yang ia lihat adalah kenyataan. Karena apa yang telah ia lihat sebelumnya, dan untuk memastikan semuanya, lantas Jin Zhao menanyakannya kepada Si Fang. Rupanya Si Fang tahu tentang aliansi tersebut dan Jin Zhao berencana menyelidiki hal tersebut. 我们盟主，看来昨晚看见的。 Di perjalanan mereka, ternyata mereka dibuat terpancing oleh salah satu sekte Si Yuan di sana, yang mengancam akan membunuh putrinya sendiri, dan meminta keadilan kepada aliansi Zhengwu, entah ini semua kebetulan atau tidak, yang jelas di kejadian itu selalu ada Bian Louhan di belakang mereka. Untungnya Jin Zhao langsung menyelamatkannya, dan karena aksi heroiknya Jin Zhao aliansi Zhengwu lantas langsung mengajaknya untuk masuk. 你也配当爹？ 去厅内说话。 Bukannya mendapatkan petunjuk di sana, mereka malah dijebak oleh Gao Xiao dengan mengungkapkan wujud asli Xian Xing, lantas semua aliansi Zhengwu menyerang mereka. Di sini Jin Zhao dan teman-temannya dibuat sangat kewalahan, lantaran harus menghadapi mereka semua di sana. Di keadaan kritis mereka, tiba-tiba datanglah Bian Louhan yang langsung membawa pergi Si di sana, entah apa maksudnya, ia yang menempatkan Si dalam bahaya, ia juga yang menyelamatkannya. Lantas karena hal itu, membuat Jin Zhao panik dan mencarinya. Setelah menemukannya, ia langsung menyerangnya dengan sekuat tenaga, karena kelincahan pedangnya ia bahkan bisa membelah topeng Bian Louhan tersebut, dan alangkah terkejutnya Jin Zhao ketika ia bisa melihat langsung wajah asli Bian Louhan, yang ternyata wajahnya sangat mirip dengannya. Karena hal itu membuat Jin Zhao penasaran sampai sempat berpikir bahwa Bian Louhan adalah saudara kembarnya, namun pernyataan itu dibantah Si karena menurutnya mereka berdua berbeda dan tidak bisa saling disamakan dan dibandingkan sama sekali. 会是兄弟吧？今朝就是今朝，你和所有人都不一样。 Di sini Ying Shuwei menghukum Louhan dikarenakan tindakan bodohnya barusan, entah rahasia apa dirinya, yang jelas Louhan tidak bisa melihat Si terluka dan berada dalam bahaya. Di sini Xing Fei dan Xiao Yuan juga memohon berbelas kasih, namun karena itu sudah aturan sekte maka mereka tak bisa berbuat lebih. 误犯，该受什么刑罚？ Dan untuk mendapatkan petunjuk atas semua yang terjadi, lantas mereka pergi menuju ke desa awal mereka berdua ditemukan. 出现在了我跟其醒来的屋檐村。 Tanpa buang-buang waktu Si dan Jin Zhao langsung menanyakan kepada nenek tersebut tentang asal-usul mereka, dan orang yang mirip dengan Jin Zhao. Namun neneknya tidak mengetahuinya dan seperti mengalihkan pembicaraan mereka. Mereka semua menduga bahwa desa asal mereka memiliki hubungan dengan sekte Si Yuan. 快走吧！哎，沈奶奶，是奶奶，这村子应该跟起源座有勾结。 Saat mereka sedang menyelidiki di sekitar sana, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sikap Paman Lin Yuan yang menurutnya sangat aneh. Mereka juga menyadari bahwa di tubuhnya tergantung sisik yang sama dengan Xuan. 铁丫头，这3年过得怎么样啊？ Setelah menyusun rencananya lantas mereka membagi tugasnya. Saat mereka berada di dalam gua, tiba-tiba muncul Lin Yuan yang kemunculannya membuat mereka semua curiga, namun kesempatan itu malah dimanfaatkan oleh salah satu sekte Si Yuan, yang ternyata mereka sedang dijebak di sana, yaitu dengan meruntuhkan goa di sana, entah pamannya Lin Yuan termasuk dalam rencana tersebut atau bukan, yang jelas sekarang keselamatan mereka semuanya sedang terancam. Lagi dan lagi Jin Zhao selalu melindungi Si di setiap bahaya yang mengancamnya, kali ini ia harus menahan batu yang sangat teramat besar di punggungnya. 记着你没事吧？ Beruntung bantuan Si Fang dan Xiu segera datang, dan mereka semua akhirnya bisa dikeluarkan dengan selamat. Paman Yuan juga selamat dari bencana tersebut. Dan saat Paman Yuan akan diinterogasi, namun ia malah kabur lantas langsung dihadang mereka, dan terpaksa ia mengakui semuanya, bahwa Si adalah tuan muda di klannya, yang artinya Si adalah siluman suci dari klannya yaitu klan Yu, dan Si merupakan putri dari pemimpin Laut Tianxing. 少君，
像祝宇，乃是上古神兽。我要去天晴之海。 Karena penjelasan Paman Yuan lantas mereka semua pergi ke klan Yu guna untuk memperjelas hal tersebut. 真的是我的家吗？ Sesampainya di sana mereka langsung dihadapkan dengan penguasa klan Yu yaitu Su Yu, yang tak lain ibunya Si. 姐，你就是我的母亲。 Dan saat Si sedang meyakinkan perasaannya kepadanya, dan meminta Jin Zhao untuk mendampinginya dan menemaninya, namun itu semua ditolak Jin Zhao, yang merasa bahwa perasaan mereka berdua tidak nyata, karena ilmu pelindung yang terkait di antara mereka. 金章，你愿意做我的？金章，你怎么了？他决定无生之术的作用，我换一下。 Rupanya Yuan berbohong kepada mereka bahwa Si dan Jin Zhao terikat ilmu pelindung dan Jin Zhao adalah pelindung Si, yang itu semua ia lakukan karena terpaksa. 保守真相，迫不得已。 Di sini Si sangat berusaha sampai ia melukai dirinya sendiri hanya demi bisa melepaskan ilmu pelindung di tubuhnya, namun usahanya tetap gagal, lantaran ilmu tersebut jelas tidak ada dan mereka telah dibohongi sejauh ini. 这不是我不想要。 Karena Si telah menemukan rumahnya, di sini Jin Zhao harus melepaskannya dan pergi meninggalkannya, dan Si mau tak mau harus tinggal dan menerima keluarga barunya. 可是我不想跟你分开。 Zu Yu juga heran ketika melihat Si yang menangis, karena ini baru pertama kalinya seorang keturunan Kun menangis dan meneteskan air matanya. 君上的后裔，坤怎么会流泪？ Dan untuk melanjutkan misinya yaitu memberantas sekte Si Yuan, maka mereka tak punya cara lain selain berdamai dengan aliansi Zhengwu dan bekerja sama dengan mereka. Lantas mereka melakukan berbagai cara agar bisa bergabung kembali dengan aliansi Zhengwu tersebut, termasuk bertarung dengan mereka dan melakukan perjanjian di sana. 我要跟你们比试！ Karena kemenangan mereka lantas semua orang di sana percaya terhadap niat Si Fang dan Jin Zhao, dan ia juga berjanji akan bergabung dan ikut memberantas sekte Si Yuan sampai tuntas. 心想和盟主一起商谈。 Walaupun di sini Si hidup mewah dan dengan serba berkecukupan, namun ia tak pernah melupakan teman-temannya termasuk Jin Zhao. Di sisi lain Jin Zhao juga tak pernah melupakan Si dimanapun ia berada. Hari persiapan mereka tiba, lantas mereka semua bergegas menyelidiki persembunyian sekte Si Yuan. Karena alat ciptaannya di sini Si Fang telah menemukan persembunyian sekte Si Yuan dan ia langsung melaporkan kepada mereka semua, guna untuk menyusun rencana dan menyergapnya. Ternyata demi bisa terlepas dari ilmu pelindung tersebut, Si rupanya membaca semua buku dan semua mantra sampai ia berinisiatif melatih ilmu meditasi yang berisi teknik memasuki alam bawah sadar seseorang, yang tentunya akan ia gunakan untuk memasuki alam bawah sadar ibunya, guna mencari jawaban tentang melepas ilmu pelindung tersebut. 冥想之术成功了。 Setelah Si memasuki alam bawah sadar ibunya, ia langsung dikejutkan dengan ibunya yang jelas sangat berbeda dengan kenyataan. Di sini ia diselimuti kebencian dan dendam serta emosi yang dalam, yang tanpa peduli apapun ibunya langsung melukai Si di sana. Entah siapakah ia, yang jelas itu bukanlah ibunya yang biasa ia lihat. 就不要走了，无生之术，跟 放我出去！ Karena hal itu Jin Zhao langsung bisa merasakan keadaan Si sampai ia sempat dibuat khawatir olehnya. Dan baru Si sadari bahwa ilmu pelindung di antara mereka sebenarnya tidak ada, dan Si sedikit takut dan marah kepada ibunya karena telah dibohongi, dan juga kejadian di alam bawah sadar sebelumnya. 根本就没有护身之术，你让我害怕了。 Untuk meyakinkan dan menenangkan hati Si, di sini Xuan menjelaskan semuanya bahwa yang berada di tubuh Zu Yu sekarang bukanlah Ling Ye, karena Ling Ye telah mengorbankan dirinya untuk kemakmuran dan keselamatan semua klan Yu. Zu Yu hanya menggunakan tubuh Ling Ye. 是玉都前任女王林，
如今朱宇用的这是我母亲的身。 Setelah dijelaskan semuanya, si baru sadar dan ia langsung memeluk ibunya, dan ia juga memohon kepada ibunya agar ia dibolehkan pergi dan mencari kebebasannya. Lantas ibunya mengizinkan dan ia memberikan benda penting di klannya, yang bertujuan ketika ia sewaktu-waktu pulang tidak kesulitan. 靠自己长大。那等我下次回来，我给你带我喜欢。 Alangkah senangnya mereka berdua, bisa bertemu kembali dan mereka langsung saling memeluk erat, dan si juga memberitahukan Jin Zhao bahwa ilmu pelindung sebenarnya tidak ada. Setelah mereka semua berkumpul, lantas mereka melanjutkan rencananya untuk mengepung sekte Si Yuan. 每次都要师傅抱你回去。 Ketua aliansi juga memberikan pedang bayangan perak untuk Jin Zhao, karena menurutnya pedang tersebut cocok digunakannya. Lantas Jin Zhao berterima kasih dan mereka semua langsung berangkat menyelesaikan misi tersebut. Setelah mereka melumpuhkan gerbang depan, lantas mereka semua masuk menuju kuil utama sekte Si Yuan. 走左边。不行，这心愿好。 Entah apa maksud Ying Sui dan Lou Han, di sini ia malah membangkitkan kekuatan Kun di tubuh Si, dan ini pertama kali Si benar-benar menunjukkan siapakah dirinya, hanya dengan suaranya, telah membuat getaran yang sangat besar di sana. Gao Xiao juga dihukum di sana, ia dijadikan abadi menjadi batu, karena menurut Lou Han terlalu melewati batas ketika melakukan tugas-tugasnya. 就是死，你自然会知道。 Disinilah Xiu, terakhir kalinya melihat gurunya Han Jiang dan juga orang yang paling ia cintai pergi jauh meninggalkannya. Karena tanggung jawab sebagai penjaga mata air tidaklah mudah, banyak sekali pengorbanan dan juga itu salah satu alasan ia menolak muridnya untuk menemaninya sampai hari tua tiba. Dan sebelum kepergiannya, Xiu memohon untuk mewarisi wugu untunya, entah apa yang ada di pikirannya sampai mau mewarisi wugu tersebut, yang jelas ia sudah tahu akan resiko dan tanggung jawab sebagai penjaga mata air wugu tersebut. Dan karena itu permintaannya, Han Jiang memberikannya dan tak lama kemudian ia menghembuskan nafas terakhir kalinya di sampingnya. Dan mereka semua dibuat bersedih dan terpukul karena hal itu, namun Xiu tak menyerah sampai di situ, ia terus mencari cara bagaimana ia bisa menghidupkan kembali gurunya, sampai ia tak sadar telah melukai dirinya sendiri. Hal itu membuat semuanya sedih, sehingga mereka semua memutuskan untuk membantunya dan mencari cara untuk menghidupkan Han Jiang tersebut. 那我们陪你一起，大家一起，一定。或许，麦明。明日再出发吧。是啊，明秀姐，你好好休息一个。 Setelah mereka semua sampai di keluarganya Zhao Yan, lantas Xiu memohon kepada Mei Ming untuk membantunya, dia juga ditemani Zhao Yan di sana, rupanya rencana mereka ingin mendatangi Long Tan untuk menghidupkan kembali gurunya. 去龙潭一趟。 Karena Zhao Yan menemaninya, Mei Ming mau tak mau harus membantunya, namun sangat tidak disangka ternyata Mei Ming menyimpan rasa kepada Zhao Yan, entah perasaan seperti apa, yang jelas Zhao Yan menurutnya sudah tidak seperti dulu lagi. 我不相信任何人，我只相信你。 Dengan sangat berberat hati Mei Ming harus melepaskannya dan melihat Zhao Yan bahagia, Mei Ming juga memberikan hadiah kepada Zhao Yan yaitu status wanitanya, sehingga mereka tak perlu lagi saling menyamar dan saling bertukar posisi lagi. 我有一件礼物想送给你。我家超颜啊，好看。 Setelah persiapan sudah matang, mereka semua diantar menuju Long Tan, namun itu tidak untuk Xian, entah apa maksud Mei Ming yang jelas ia memiliki rencana sendiri. Ternyata Zhao Yan disekap oleh Mei Ming di sana, yang rupanya Mei Ming telah menemukan cara untuk melepaskan belenggu antara mereka berdua, namun ada harga yang harus dibayar yaitu, dengan darah kerabat dekatnya,
atau sebagai gantinya darah seluruh klannya, entah langkah apa yang harus Mei Ming ambil, yang jelas ia tak akan pernah melukai orang yang paling ia pedulikan di dunia ini, yaitu Zhao Yan. 只有至亲之血可及，同生共死之事了，再是以前那个赵岩。 Rupanya Mei Ming hanya menguji seberapa kuat perasaan mereka di sana, yang itu semua ia lakukan demi kebaikan Zhao Yan itu sendiri. 妹妹，我求求你，你放他！ 不过是我脚下的蝼蚁。 Entah sekecewa apa Zhao Yan di sana, yang pasti Zhao Yan di mata Mei Ming adalah orang paling penting di hidupnya. 你们走吧，要回洛家。 Dan ternyata untuk menghidupkan kembali gurunya rupanya ada harga yang harus ia bayar, yaitu dengan kehidupan, yang artinya harus ada nyawa yang ia tukarkan, dan di sini Xiu dibuat bimbang. Sampai ia teringat pesan gurunya dan Xiu memberikan keputusan yang dewasa, yaitu dengan melepaskan dan mengikhlaskan gurunya pergi, ia juga berjanji untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya demi gurunya. 师父生命的延续活下去。 Setelah itu Jin Zhao dan Xi memohon di sana untuk memperlihatkan masa lalunya, dan setelah itu mereka berdua diantar di sana. 我们的过去究竟如何？ Setelah mereka berada di depan pohon dewa, lantas mereka berdua mencari ingatan masa lalunya. Dan disinilah keadaan di mana Xi benar-benar bisa mengingat semuanya dan dia dibuat sangat lemas, setelah selama ini ia telah melupakan gurunya dengan apa yang telah ia lakukan selama ini. 好像都回来了。 Namun itu semua tidak untuk Jin Zhao, di sana ia tak menemukan sama sekali ingatannya bahkan sekilas pun, hal itu membuat Jin Zhao sangat kecewa dan bersedih. 到底是谁？我先回去。 Setelah itu semua, mereka langsung menguburkan gurunya dan mereka semua juga berada di sana untuk melihat terakhir kalinya. 不会怪希望的。 Dan di saat Jin Zhao bersedih dan berada di keterpurukannya, ia langsung dihampiri Xi di sana dan ia langsung memeluknya, dan ini merupakan momen pertama kalinya Xi dengan sepenuh ingatannya memeluk Jin Zhao, dan menangis untuk Jin Zhao di sana. 让自己变得更强。 我们一起。 Setelah itu, mereka langsung pergi ke klan Yu, rumah Xi guna memperjelas semua masalah mereka. Dan terungkap bahwa ketua Ming yang mereka cari selama ini sebenarnya adalah Zhu Yu, ternyata dialah dalang di balik kejahatan sekte Xi Yuan selama ini. 君上就是明主。 Ternyata selama ini klan Yu hidup di atas punggung Zhu Yu, dan Zhu Yu baru sadari setelah petaka akan menimpanya, dan untuk menebus semua itu, Zhu Yu harus menggunakan tubuh pemimpin klan Yu yang sebelumnya telah berkorban, dan Zhu Yu juga menggantikan dan memimpin klan Yu, dan memperbaiki bencana yang menimpa mereka. 延缓膨化的过程，而在我膨化之时，发现鱼族就在 Zhu Yu juga memikul tanggung jawab yang sangat besar, yang jika salah sedikit pun maka akan menimbulkan kekacauan yang tak bisa diperkirakan, bukan hanya alam mereka yang terkena dampaknya, melainkan seluruh dunia dan isinya. 倒是和尹许巍讲的一模。 Di satu sisi Zhu Yu harus menyerap mutiara Xi Yuan untuk mengobati anggota klannya yang terluka, di sisi lain ia harus mengandalkan kekuatan Wu Hun dari sekte Heng Dao, guna untuk menahan perubahan dirinya menjadi Peng, karena jika sampai Kun berubah menjadi Peng, maka celakalah mereka semua. 那没错。 Peng adalah burung raksasa yang bertransformasi dari Kun ikan. Ini juga alasan mengapa Xi bisa dibesarkan di sekte Heng Dao, ternyata Xi dijadikan sandera dan alat untuk mereka mengendalikan Zhu Yu dan sektenya di sana. 为什么我会在御剑书长大？ Dan ketika Xi menanyakan asal-usul Jin Zhao, Zhu Yu menolak mengatakannya entah karena apa, yang jelas asal-usulnya sangatlah rahasia. 那今朝呢？ 不要再问了。 是我在这个世界上最在的事情上瞒着我，骗我，你不告诉我。 Dan benar saja setelah tak lama ia ditinggal Xi di sana, Zhu Yu langsung kehilangan akan kesadaran dan hampir saja menimbulkan petaka bagi mereka semua, beruntung Xuan bergegas menolongnya sehingga Zhu Yu masih bisa diselamatkan. 快有没想之术，快！
你的母亲灵言，好孩子，未来的女王。君上，在我心中。 Di sini rupanya Mei Ming kedatangan tamu yang tak lain Zhu Yu dan Xuan, yang maksud mereka ke sana yaitu untuk mendapatkan rehai darinya, namun mereka malah mengadu kekuatan di sana, dan ternyata kekuatan Zhu Yu bisa ia imbangi, yang faktanya ternyata Mei Ming tak terkalahkan ketika ia berada di kediamannya. Junshan. Tak lama datanglah Su Wei yang langsung ikut campur di sana, ternyata mereka semua memiliki kesulitannya masing-masing, dan kesulitan mereka saling bergantung satu sama lain. Bukannya Zhu Yu mendapatkan rehai di sana, ia malah dibuat kesal, dan ia langsung pergi dari sana. Karena tujuan Su Wei dan Lou Han adalah membawa Jin Zhao dan Si di pusat Yuji, lantas mereka menjebaknya, dikira sangat mudah untuk menangkap mereka, nyatanya sekelas mereka saja dibuat kewalahan menghadapinya. Dan saat Jin Zhao hampir dilumpuhkan Xiao Yuan, di sini kekuatan Kun Si benar-benar dikeluarkan dan ia sangat serius dalam tindakannya, bahkan sekelas Lou Han tak mampu menahan pedang yang Si keluarkan. Dan setelah itu Xiao Yuan hanya membawa Si dan Lou Han yang terluka di sana ke pusat Yuji. Hal itu membuat Jin Zhao sangat marah, bahkan sekalipun harus melawan langit akan Jin Zhao lakukan. Dan langkah awal untuk mencari Si yaitu dengan mendatangi sekte Luo, namun bukannya mendapatkan petunjuk tentang Si di sana, mereka malah melihat pemandangan yang sangat tidak manusiawi di sana. Rupanya Mei Ming memilih mengorbankan nyawa seluruh sektenya, demi bisa melepas belenggu di tubuhnya dan Zhao Yan, karena hal itu membuat Zhao Yan kecewa dan marah kepadanya. Zhao Yan，家主还活着。Ternyata itu semua demi untuk Zhao Yan bisa hidup sampai hari tua, dan ini semua Mei Ming lakukan karena tidak ada lagi cara lain untuk mereka. 你是在拿全族人的性命来换。 Dan inilah pertama kalinya Mei Ming bisa keluar dari kediamannya. 只为保一人，最无情的有情人。 Setelah Si bangun, ia langsung diajak Lou Han untuk melihat masa lalunya bersama, namun bukannya Si senang dan mengobati rindunya, ia malah marah, lantaran Lou Han lah yang telah menghapus ingatan dan menempatkan Si di kondisi seperti ini. 是不是就是你们的一颗棋？ Walaupun Si sudah tahu apa yang Lou Han korbankan untuk dirinya, namun tetap saja Si marah, karena menurutnya dia juga yang membuat Si dalam bahaya selama ini. 第一次，那时候你重度昏迷，而第二次，竟然这么重大。 Setelah Zhao Yan akan dibawa pergi oleh Xian, ia langsung dihadang oleh sekelompok orang yang ingin meminta keadilan untuk kerabatnya yang telah Mei Ming korbankan. 我是洛昭言本人，我罪该万死，以命相抵。 Namun tidak disangka Mei Ming juga ada di sana, yang kehadirannya malah membuat mereka makin marah di sana. 这水源从何而来啊？早视为代价换来的不解水源。 流的是洛家双子的血，这亏欠你们什么？梅明，你可怜他们。 Dan saat salah satu dari mereka sudah memuncak emosinya, dan ia langsung menusukkan pedangnya kepada Zhao Yan, namun Mei Ming malah memblokir tusukan itu dan Mei Ming sekarat di sana. 少人大者，只是个屁。 Entah perasaan apa yang Zhao Yan rasakan, ketika ia melihat dengan jelas orang yang tumbuh dan berjuang, hidup dan mati dengannya, berkorban di depannya, berkorban untuknya, walaupun dengan cara yang sangat kejam. Ternyata semua ini sudah Mei Ming pikirkan matang-matang, ia sudah tahu akan konsekuensinya di setiap langkahnya,
ia juga siap akan hukuman karena dosa-dosanya, karena baginya hal paling menyakitkan di dunia ini bukanlah kematian, melainkan melihat Zhao Yan terluka. Dan Mei Ming juga memberikan gantungan kunci rehai kepadanya. Entah rasa sakit apa yang Mei Ming rasakan sekarang, yang jelas ia masih bisa tersenyum untuk Zhao Yan di sana, bahkan di hembusan nafas terakhirnya. Dan disinilah Zhao Yan benar-benar pertama kalinya merasakan kepedihan yang sangat dalam di hidupnya, dan ia juga tak bisa lagi menahan air matanya di sana. Dan alangkah pecahnya kesedihan Zhao Yan, ketika ia memasuki ruangan rahasia Mei Ming, dan ia melihat semua lukisannya tertata rapi di sana, dan baru Zhao Yan sadari bahwa, Mei Ming lah orang yang paling peduli dengannya, bahkan Zhao Yan juga baru sadari bahwa perasaan Mei Ming kepadanya tak hanya sebatas saudara. Di sini Zhao Yan dibuat sangat bersalah kepadanya dan ia juga bersumpah di kehidupannya ini, ia akan terus melakukan kebaikan dan akan menebus semua dosa Mei Ming selama hidupnya. Setelah semua itu, Zhao Yan langsung mendatangi para korban di sana dan ia juga memberikan semua kekayaannya, semua harta bendanya kepada mereka, tanpa ia menyisakan untuk dirinya. Namun bagi mereka itu semua belumlah cukup, dan Zhao Yan langsung diusir di sana, entah penebusan apa yang Zhao Yan lakukan kelak, yang jelas Zhao Yan tak akan berhenti dan menyerah begitu saja. Dan mereka semua melanjutkan mencari Si di sana, dan karena usaha Jin Zhao dalam menggunakan ilmu hatinya, akhirnya Jin Zhao menemukan keberadaan Si, dan mereka semua langsung pergi ke tempat tersebut, yang tak lain adalah Sekte Hengdao. Setelah mereka dibawa di sana, lantas mereka menjelaskan tujuannya dan asal-usulnya, dan juga alasan mengapa mereka melakukan ini semua. Dan terungkap bahwa Si dibesarkan di sini bukan hanya sebagai sandera, tetapi juga kunci untuk membunuh Zuyu, karena hanya darah dagingnya yang mampu membunuhnya, yang artinya hanyalah Si yang bisa membunuhnya, ketika ibunya kelak akan berubah menjadi Peng. Dan terungkap juga bahwa Jin Zhao lahir bukan dari rahim seorang ibu, melainkan lahir dari Long Tan, yang itu semua terjadi karena Bian Louhan yang menciptakan Jin Zhao di sana dengan pertukaran. Rupanya tujuan Louhan menciptakan Jin Zhao, yaitu untuk menggantikan dirinya untuk membunuh Zuyu kelak. Dan untuk memperjelas semua ini, lantas mereka pergi ke Sekte Yu, guna untuk masuk ke Wuhun dan memperjelas semuanya di sana. Namun Zuyu tidak mengizinkan mereka dengan mudah, lantas Zuyu meminta gantungan rehai darinya sebagai gantinya. Setelah mereka semua masuk, lantas Xing Fei memberikan gantungan kunci rehai tersebut, yang ternyata gantungan tersebut adalah palsu, dan gantungan rehai yang asli ada pada Zhao Yan, karena ialah penjaganya. Beruntung Zuyu dan Xuan tidak menyadari hal tersebut, dan entah apa tujuan mereka menipu Zuyu di sana, yang jelas berbohong untuk alasan apapun adalah perbuatan yang salah. Rupanya Wuhun membawa mereka ke 3 tahun yang lalu, dan terungkap fakta bahwa Bian Louhan berasal dari Wuhun tersebut, ia ternyata selama ini melompat dari sana, dan berada di masa depan bersama mereka sekarang. Tak hanya bisa melihat apa yang terjadi di 3 tahun yang lalu, mereka juga bisa berinteraksi dengan orang tersebut, bahkan mereka juga bisa bersentuhan dan berbicara langsung dengan dirinya sendiri di masa lalu. Disinilah awal Si dihapus ingatannya oleh Bian Louhan, yang ternyata Si akan ia kirim ke dunia fana, guna melanjutkan misinya yaitu untuk membunuh ibunya.
别藏了，快出来吧！啊，是不是要杀人？师傅，你要做什么？真的要带你去人间？ Dan inilah terakhir kalinya Sui melihat Louhan di sana. 我要去召唤出这个人，岳金昭。老大，这一回是真的在家。老三。 Rupanya mereka akan membawa si masa lalu menuju Longtan, guna untuk ia kirimkan menuju dunia fana. 还不认识我们呢。还有3年的时间，要好好珍惜。 Setelah mereka semua sampai di Longtan, lantas Bian Louhan berpamitan kepada mereka semua, karena inilah terakhir kalinya ia ada di dunia, dan ini juga terakhir kalinya ia dikenal di dunia, karena apabila pertukaran Louhan lakukan, maka balasannya, tubuhnya akan lenyap dan ia akan dilupakan oleh dunia. 我所珍惜的人都会忘记我。 Tanpa berberat hati dan berpikir panjang, Louhan langsung masuk dan melakukan pertukaran di sana. 陆显，保重，后会无期。师傅， Dan disinilah awal Jin Zhao terlahir. Ternyata Jin Zhao ada di dunia ini karena pertukaran Bian Louhan, dan kekuatan di mata kiri Jin Zhao adalah sebagian ingatan yang Louhan tinggalkan untuknya. Mereka semua dibuat sedih karenanya, termasuk Jin Zhao dan Si di sana. Setelah itu, mereka langsung diantar menuju desa Wuyan, yang merupakan pertama kalinya mereka berdua ditemukan. Kesempatan itu tidak Siu lewatkan, untuk melihat gurunya Hanji yang terakhir kalinya. Rupanya gurunya juga tahu bahwa Siu yang ia lihat adalah dari masa depan, dan ia juga tahu bahwa umurnya tak lebih dari 3 tahun mendatang. 是从未来来的吗？是什么时候继承悟空守护的3年后，只能再培训我3年了。保重。 Setelah semua itu selesai, mereka langsung pulang menuju masa sekarang. Setelah mereka kembali ke masa sekarang, tiba-tiba mereka terbangun dengan posisi Jin Zhao yang telah menggantikan Bian Louhan. Kini Bian Louhan benar-benar menghilang, mereka semua tidak ada yang mengenalnya, bahkan dunia juga melupakannya. 三哥，不是编的挺好的吗？现在怎么变得这么…… 大家都说御界书里的感觉这样陌生。 Karena diingatan mereka Jin Zhao adalah adik ketiganya, lantas mereka melanjutkan rencananya untuk membunuh Zuyu, namun karena menurut Jin Zhao rencananya sangat terlalu berbahaya bagi pelaksananya, di sini Jin Zhao sangat marah sehingga Sui dan Xing Fei dibuat kaget oleh sikap Jin Zhao yang sangat dewasa dan tegas tersebut. 也是你们暗杀他的最好时机。 逼他们跟你们合作。 你觉得我们和老三之间亲密的关系吗？ Dan demi untuk menyembuhkan klannya dan untuk menekan perubahan Peng di tubuhnya, Zuyu harus mengorbankan rakyat di sana dengan cara ia serap. Beruntung Si dan Jin Zhao bergegas ke sana dan Si telah menyelamatkan sebagian orang di sana. Di sini ketua aliansi Zhengwu menyetujuinya kerjasama dengan mereka, walaupun sektenya dicap buruk karena telah bekerja sama dengan sekte Hengdao, yang pernah berkomplotan dengan sekte kejam Si Yuan. 竟要在老夫手中污损纣王的名声，且举愿退出纣，答应与恒道中。 Di saat Si Fang sibuk dengan alat mekanismenya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintunya dan terkejutnya Si Fang,
setelah membuka pintu tersebut ternyata tidak ada orang di sana, melainkan hanyalah ada selembar surat yang ditujukan untuknya. Rupanya surat tersebut adalah peninggalan terakhir kalinya dari Mei Ming, sebelum batas hidupnya benar-benar telah tiba, yang berisi sebuah misi untuknya. 庭中为乐旗之血，感染此血，同时重伤他。 Ternyata misinya kali ini hanya ia yang bisa melakukannya, yaitu dengan membawa setetes darah Si, dan misinya yaitu mencampurkan darah Si ke tubuh Xuan, karena apabila darah Zuyu dan Si tercampur, maka akan bisa melepaskan ikatan darah, sehingga Zuyu lemah dan bisa mereka kalahkan. 那时便是击杀主。是玄姑娘。 Si Fang terpaksa melakukan ini karena Xuanlah yang paling dekat dengan Zuyu, dan Xuanlah juga yang menjadi kunci untuk membuka ikatan darah untuk Zuyu. 你犹豫了。既然你怕死， Setelah mendapatkan penjelasan dari orang kepercayaan Mei Ming, Si Fang menyetujui rencana tersebut walaupun sedikit berberat hati, karena nyawanya akan dipertaruhkan di sana. 我可以，给我吧。 Dan benar saja Si Fang langsung bergegas ke sana, dan ia tanpa rasa takut sedikit pun memperjuangkan misinya, demi mendekati Xuan. Si Fang harus berusaha mati-matian, di sana ia rela kehilangan mekanisme terakhir kalinya dari ibunya, ia juga rela jika ia harus musnah di hadapannya. 我要挑战你。 Tunggu. Apa yang Si Fang lakukan kali ini tidaklah sia-sia, karena di detik terakhirnya, ia berhasil mencampurkan darah Si ke tubuh Xuan di sana, namun balasannya ia harus benar-benar musnah di dunia ini. 巨石棒，够了！巨石棒，你不要再往前了。喜欢你看见你是宿命。 Betapa pecahnya kesedihan mereka di sana, setelah Sekte Yu memulangkan Si Fang dalam keadaan tak bernyawa. Di sini Xuan juga dibuat menangis setelah ia baru sadari, dan baru bisa membuka isi dari mekanisme pemberian Si Fang sebelumnya. 我刚才，喜欢我？我就是想说， Setelah kematian Si Fang, hal itu membuat mereka semua marah, tak terkecuali ketua aliansi Zhengwu tersebut, dan benar saja Sui memanfaatkan amarahnya, untuk menghadapi pasukan klan Yu yang tentunya bukanlah lawannya. Dan disinilah akhir dari perjuangan ketua aliansi dan mereka semua, dan ia harus menutup mata untuk yang terakhir kalinya di sana. 交给我们。 Apa yang telah mereka lakukan bukanlah kebenaran, karena demi melindungi apa yang mereka sayangi, mereka rela mengorbankan apapun tak terkecuali kehidupan makhluk tak bersalah di sana. Karena menurutku tidak ada nyawa yang tidak berguna di dunia ini, walaupun sekecil semut, dan tidak ada yang layak nyawa sekecil itu ia korbankan, karena bagiku pahlawan sejati tidak mengorbankan kehidupan makhluk lain, tetapi pahlawan sejati itu hanya layak mengorbankan dirinya sendiri. Keadaan mereka semua dibuat makin kacau, ketika Zuyu memaksa dirinya walaupun terluka, karena setetes darah Si yang sebelumnya sempat Si Fang campurkan ke tubuh Xuan. 是你们搞的鬼！ 是谁？ Xing Fei dan Xiao Yuan juga datang di sana yang maksud kedatangannya untuk menahan mereka, agar Jin Zhao dan yang lainnya bisa menghentikan Zuyu di sana. 这里交给我们。 Di sini Xiu juga rela mengorbankan kedua matanya hanya untuk bisa berharap melihat masa depan, guna untuk mencari kelemahan Zuyu dan mengalahkannya. Rupanya rencana Sui tidak sebagus seperti yang ia perkirakan, setelah para makhluk yang tak bersalah ia korbankan, dan hasilnya Zuyu tetaplah bisa bernafas di sana, bahkan tindakannya semakin memperburuk keadaan kedua sisi. Dan mereka berempatlah yang harus menyelesaikan semua kekacauan ini, yang telah mereka semua lakukan. 去，走。
Disinilah Si harus benar-benar kuat dan harus tegar, karena ia harus melawan ibunya sendiri. 都会尽力一搏。要我说，自己 Dan inilah keadaan di mana Zuyu benar-benar menjadi Peng, yang artinya keselamatan mereka berdua dan keselamatan 6 dunia, terancam telak di tangannya. 你啊，金正， Karena Jin Zhao terus terluka, itu semua membuat Si benar-benar marah, dan ia tanpa rasa manusiawi sedikitpun mengerahkan pedang terbaiknya, namun Zuyu sempat menjebak Si di dalam kesadarannya. Sampai Jin Zhao benar-benar sangat berkorban di sana, barulah Si sadar dan menebaskan pedangnya tersebut. Rupanya apa yang Si lakukan sekarang adalah harapan ibunya selama ini, karena hanya ia yang mampu menghentikannya, ketika kelak ibunya menjadi Peng dan hilang akan kesadarannya. 你做得很好，妻为妻过得不顺。 Di sini Sui juga bersedih dikarenakan Xing Fei terluka dan sekarat akibat pertempuran di sana. Dan rupanya Jin Zhao hanya berpura-pura kuat di sana, yang ternyata organ dalamnya telah hancur di pertempuran sebelumnya. Dan permintaan terakhir kalinya Jin Zhao untuk Si, yaitu dengan meminta Si membelikan Tang Hulu. 你在这等我。 Dengan senang hati ia langsung pergi membeli tanpa ia sadari ini semua. Dan alangkah pecahnya kesedihan Si ketika ia sadari arti dari permintaan Jin Zhao, yang ternyata adalah kematiannya. 这只来魂回，别害怕，记得挣扎。 Tak hanya Si yang sedih di sana, mereka juga merasakan hal yang sama dengannya. Rupanya Zuyu hanya tertidur dan ia sedang menebus dosanya di penjara waktu, dan Suan juga ikut ke sana menemaninya, kemudian disusul dengan semua pasukan Yu di sana. 随军上，一同前往世间，都是坚强团结的战士。 Sui juga membantu mereka membukakan gerbang, dan mengantarkan mereka. Setelah semuanya berlalu, akhirnya Si berpamitan dengan mereka semua, entah apa yang akan Si lakukan selanjutnya, yang jelas Si sudah mengingatkannya. 什么傻事？是啦， Belum lama Siu mengingatkannya, Si sudah sampai di Longtan, yang berarti ia akan melakukan pertukaran di sana. Benar saja Si rela terhapus di dunia ini hanya demi untuk Jin Zhao terlahir lagi di dunia. 世间便再无人记得你了。我的记忆也没有意义。让今朝回来。 Setelah pertukaran mereka lakukan hal yang tidak diduga, ternyata Sui juga menukarkan hidupnya di sana. Rupanya Sui telah sadar akan kesalahan yang ia lakukan selama ini, dan ia rela menukarkan kehidupan dirinya untuk orang lain, yang tak lain untuk kehidupan Si di sana. 再加上 Dan cerita ditutup dengan pertemuan Si dan Jin Zhao yang telah berhasil terlahir di dunia. Entah siapakah nama mereka berdua sekarang, yang jelas mereka berdua merasa saling kenal dan akrab, walaupun mereka tak mengingat dan mengenal satu sama lain. 雨雪风霜，点点滴，缠缠绵绵。